NPM 1704011465. Saya dari kelas D 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Khatimah Sintianingsih, NPM 081 dari kelas C 2017. Perkenalkan, nama saya Rizky Permatasari, NPM 079 dari kelas C 12. Perkenalkan, nama saya Sadriono Busida, NPM 083, ini kelas C 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Ya, Semua sehat? sehat. Alhamdulillah. Sekarang apa ada yang tidak masuk anak-anak? Ada Bu. Siapa? Ani. Kenapa Ani tidak masuk? Sakit Bu. Sakit. Oh ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya, biar bisa berkumpul lagi dan bisa belajar bersama lagi dengan kita ya. Ya, kalau begitu Bu Guru absen dulu. Olive, Hadiroh. Dina, Hadiroh. Ani. Tidak masuk Bu, sakit. Oh ya, yang sakit tadi ya. Iya. Iya. Kalau begitu, silakan dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Dina, silakan dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Sekarang, sebelum pembelajaran dimulai, supaya kita lebih semangat lagi untuk belajar, kita membacakan Pancasila terlebih dahulu ya. Ya, supaya nanti kalian bisa menumbuhkan atau mencintai tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Silakan sekarang dipimpin oleh Mbak Olive. Silakan maju. Yuk dipimpin. Yuk silakan dimulai Mbak Olive. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, terima kasih untuk Mbak Olive. Ayo beri tepuk tangan untuk Mbak Olive. Iya, kalau begitu sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional ya, supaya kalian bisa mencintai dan bisa mengetahui apa aja itu lagu nasional. Nah, nanti setiap harinya akan bergilir. Jadi tidak cuma satu, sekarang Garuda Pancasila, besok Garuda Pancasila lagi. Tapi tidak ya, berganti-gantian supaya kalian mengetahui apa saja sih lagu nasional itu ya. Silakan sekarang dipimpin oleh Mbak Dina. Yuk maju. Dipimpin oleh Mbak Dina yang berjudul lagu nasionalnya yang berjudul Garuda Pancasila ya. Ya, yuk silakan dipimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Olive. Oh, Mbak Dina ya. Ya, silakan. Yes. Kalau sudah, terima kasih ya untuk Mbak
berguna. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian tepuk PPK. Siapa yang bisa tepuk PPK? Ada yang bisa? Belum, Bu. Oh, belum bisa ya? Semua belum bisa? Belum. Oh ya, kalau belum Bu Guru contohkan terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah kalian tirukan ya. Paham? Paham. Ya. Silakan dilihat terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bisa anak-anak? Bisa. Iya, kalau bisa silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri, kita praktekkan bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Terima kasih ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Masih, kalau masih. Nah, tadi kenapa Bu Guru mengajak untuk membaca Pancasila, lalu untuk menyanyikan lagu nasional dan tepuk PPK. Nah, supaya kalian itu mencintai tanah air kalian, lalu bisa menjadi orang yang mandiri, mempunyai karakter yang baik, lalu bisa disiplin. Ya, contohnya kalian disiplin. Kalau berangkat tidak telat, karakter harus sopan santun terhadap guru. Kalau di sekolah kalian harus sopan terhadap guru. Kalau di sekolah kepada guru, kalau di rumah kepada orang tua. Nah, tapi jangan lupa kita harus mempunyai akhlak, mempunyai karakter yang baik itu kepada siapapun, tidak boleh pilih-pilih. Ya. Sekarang Bu Guru, oh ya, saya tanya dulu, kalian semangat nggak belajar di rumah? Semangat. Semangat. Kenapa kok bisa semangat? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena apa kok bisa semangat belajar di rumah? Karena menyenangkan. Oh iya, bagus, karena menyenangkan. Nah, jangan lupa kalau di rumah itu kalian juga harus apa? Menjaga kebersihan. Contohnya harus mencuci tangan, lalu tidak lupa untuk sholat. Nah, meskipun kalian belajar di rumah saja, itu kalian harus apa? Harus tetap semangat, harus tetap belajar. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan baik dan benar supaya kita terhindar dari penyakit. Iya. Sekarang Bu Guru mau tanya nih. Nah, ini Bu Guru mempunyai benda. Benda apa ini namanya anak-anak? Kayu. Kalau yang ini benda apa anak-anak? Minyak. Kalau yang ini? Balon. Nah, benda ini namanya apa tadi? Balon. Balon ini berbentuk apa anak-anak? Bulat. Nah, kenapa balon ini bisa melembung? Karena diisi udara. Iya, benar sekali. Nah, jadi sekarang anak-anak akan belajar tentang sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Iya. Nah, silakan, materinya akan disampaikan oleh Ibu Kusnul ya, dan kalian tidak boleh rame, harus memperhatikan biar bisa ya. Paham anak-anak? Paham. Yuk, coba sebelum Bu Kusnul memberikan materi, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Yuk, tepuk semangat. 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 Aku masih loyo. Masih semangat anak-anak? Semangat. Oke, kalian tadi kan sudah dijelaskan bersama Bu Vita. Kalian tadi dijelaskan sama Bu Vita. Kalian hari ini belajar tentang apa anak-anak? Benda, sifat, benda, padat, cair, dan gas.
beserta contohnya. Nah, jadi hari ini kalian belajar tentang benda padat, sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, di sini Ibu mempunyai 3 benda. Nah, ini namanya apa? Balon. Balon ini termasuk apa? Benda gas. Ini apa? Buku. Termasuk benda apa? Padat. Ini apa? Minyak. Termasuk benda apa? Cair. Oke, kalian hebat, tepuk tangan. Oke, selain dari ketiga benda tersebut, Ibu minta Mbak Fira menyebutkan satu contoh benda cair. Minyak. Minyak. Selain minyak, Air. air. Mbak Gania menyebutkan benda padat selain buku. Besi. Tepuk tangan. Kalian hebat semua, berarti kalian sudah paham. Nah, untuk lebih memahamkan kalian, Ibu mau menjelaskan pengertian dari benda padat, pengertian dari benda cair, pengertian dari benda gas, dan contoh-contohnya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu minta anak-anak membaca materi terlebih dahulu. Dibaca terlebih dahulu ya. Ini beberapa hasil yang cocok. Ibu beri waktu 5 menit dibaca dahulu, dipahami. Nah, sekarang anak-anak kan sudah membaca tadi sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas, dan contoh-contohnya. Ibu minta anak-anak menyebutkan salah satu sifat benda padat. Mbak Fira apa? Salah satu ini sifat benda padat. Batu. Sifatnya, dibaca ini sifatnya. Apa? Bentuknya. Padat. Jadi, ciri dari sifat benda padat adalah bentuknya. Apa anak-anak? Bentuknya padat. Jadi, buku ini mempunyai bentuk yang padat. Nih, tidak cair kan? Tidak mengalir. Ini berarti termasuk benda Padat. Oke. Selanjutnya Mbak Gania. Sifat-sifat benda padat apa lagi? Kayu. Sifat-sifatnya apa? Tidak dipengaruhi wadahnya. Jadi walaupun ini dipindahkan ke tempat ini, di bawah ini, tetap kan bentuknya? Tetap. Jadi tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Wadahnya. Selanjutnya, satu lagi sifat benda padat apa Mbak Fira? Memiliki volume yang tetap. Memiliki volume yang tetap. Jadi
jika dipindahkan, volumenya ya tetap, ukurannya ya tetap segini, tidak mungkin berubah. Selanjutnya, ciri-ciri benda, sifat atau ciri-ciri benda cair. Apa? Ayo Mbak Vira. Apa sifat-sifat benda cair? Bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Ya, bentuknya Tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Jadi, maksudnya bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Kalau minyak dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Kalau minyak dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Jadi, bentuknya selalu berubah-ubah. Sekarang Mbak Gania, sifat-sifat benda cair apa? Menyesuaikan wadahnya. Ya, menyesuaikan. Wadahnya. Maksudnya menyesuaikan wadahnya yaitu jika benda cair, kan minyak ini cair, dimasukkan ke botol juga menyesuaikan bentuk botolnya. Jadi seperti botol. Terus kalau dimasukkan ke dalam gelas, berarti seperti bentuk gelas. Seperti penjelasan, bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Oke, tepuk tangan buat kalian dulu. Masih semangat kan? Semangat. Oke, sekarang lanjut ke sifat-sifat benda gas. Oke, Ibu mau bertanya kepada Mbak Vira. Sifat-sifat benda gas apa Mbak Vira? Bentuknya berubah-ubah. Iya, bentuknya berubah. Kenapa bentuknya berubah? Kayak balon ini bentuknya kan belum ditiup jadinya seperti ini. Nanti kalau ditiup menjadi Bulat. jadi bentuknya berubah-ubah. Selanjutnya Mbak Gania, apa sifat-sifat benda gas? Volumenya berubah-ubah. Iya, pintar. Jadi volumenya berubah-ubah. Tadi volumenya segini, tidak mengembang. Seumpama ini volumenya 1. Terus ditiup menjadi besar. Tadi volumenya kecil, ditiup menjadi besar. Jadi volumenya berubah-ubah. Oke, kalian sudah paham? Sudah. Mau ditanyakan apa yang mau ditanya kepada Ibu? Mana yang belum paham? Apa? Tentang sifat-sifat yang mana yang belum paham? Yang Menepati seluruh ruangan. ia menempati seluruh ruangan. Kayak ini ditiup sampai bulat kan? Nah, itu berarti gasnya, udaranya itu menempati seluruh ruangan. Maksudnya jika ininya bocor, balonnya bocor, jadi kan kempes. Jadi udaranya tidak ada di dalam balon. Jadi kalau balon ini bulat berarti di situ terdapat udara atau gas. Paham anak-anak? Paham. Mbak Vira ada yang ditanyakan? Tidak. Oh tidak, pintar berarti anak Ibu. Nah, setelah Ibu menjelaskan, Ibu ingin lebih memahamkan kepada kalian. Di sini Ibu punya media, namanya pohon pintar. Nah, sekarang Ibu minta Mbak Gania sama Mbak Vira maju ke depan.
dipegang. Gantian Mbak Gania dulu yang megang. Hadap sana Mbak, hadap sana. Sini. Nah sekarang Mbak Vira yang ambil pertanyaan. Di kotak 1 nomor 2 ini ada pertanyaan. Ayo Mbak Vira ambil 1. Ya, yang mana? Nah, ayo dibuka. Apa? Hadap sini, Dok. Minyak goreng termasuk benda Apa? Minyak goreng? cair. Cair mana di gambar ini yang termasuk minyak goreng? Nah, Ini Bu. ya tepuk tangan buat kalian. Nah, sekarang Mbak Vira sudah memilih. Sekarang yang megang gantian Mbak Vira. Sekarang Mbak Gania yang memilih. Ayo milih kotak keberapa? Ditutup lagi. Oke, dibaca yang lantang. Sebutkan dan ambil satu gambar di pohon benda padat. Nah, benda padat yang mana? Nah, itu apa? Kayu Nah, kayu termasuk benda. padat. Berarti kalian paham. Jadi, seperti minyak goreng dan kayu termasuk contoh-contoh benda. Ini padat, ini cair. Tepuk tangan buat kalian, silahkan duduk. Ditaruh lagi, nanti main lagi. Nah, Ibu minta anak-anak berdiskusi atau berkelompok 2 orang. Nah, ini berkelompok. Sudah membentuk kelompok. Nah, sekarang Ibu ingin menyuruh anak-anak untuk mengerjakan LKPD pertama. Ayo, mana? Nah, dibaca ini perintahnya. Dibaca petunjuknya. Mbak Vira yang keras. Bacalah doa sebelum mengerjakan. Nah, terus? Isilah identitas yang tersedia. Ya, terus? Kerjakanlah dengan teliti. Kerjakan pada lembar jawaban tersedia. Selamat mengerjakan. Ya, terus Mbak Gania yang baca ini. Amati gambar di bawah ini. Diskusikan dengan kelompok. ya. Kalian tentang membandingkan sifat-sifat dan macam-macam benda padat, cair, dan gas yang belum ada dicontoh pada gambar di bawah ini bersama kelompok kalian. Oke, jadi kalian disuruh membandingkan sifat-sifat benda padat dan tidak boleh menyebutkan contoh benda padat, cair maupun gas yang ada di kotak ini. Jadi dikerjakan di lembar kerja peserta didik yang pertama, yang ini. Nah, sekarang diisi. Tadi udah Ibu jelaskan sifat-sifat benda padat apa, sifat-sifat benda cair apa, ditulis ayo. Minimal 2. Sifat benda padat apa? Ditulis. Seperti yang ini. Sifat benda padat apa bentuknya? Tetap. Mbak Gania ngisi yang benda cair, soalnya kan kalian berkelompok, jadi kalian harus bekerja sama. Sekarang Mbak Gania yang cair, contoh sifat-sifat benda cair apa? Bentuknya padat. Terus apa itu? Volumenya tetap. Volumenya tetap. NYA tetap. Nah, contoh-contoh benda padat apa? Tadi Mbak Vira selain buku, kertas. Di sini. Udah. Sekarang Mbak, ini udah. Sudah. Nah, sekarang contohnya
Contohnya benda cair apa? Air Air putih. Tulis sini. Air putih. Terus sirup itu termasuk benda cair. Sekarang benda gas. Sifat-sifat benda gas ada apa saja? Bentuknya berubah, ditulis. Nanti kalau udah maju ke depan. Sudah 2. Contoh benda gas apa? Dilihat di selain balon udara. Dilihat di bukunya. Apa selain balon udara? Knalpot sepeda. Oke, ditulis. Sudah? Nah, kalian salah satu dari kalian maju ke depan. Ayo Mbak Gania. Sudah, ayo maju ke depan, dibacakan hasilnya itu tadi. Nah, ini sifat-sifat benda padat tadi apa? Bentuknya padat. Contohnya apa? Buku. Nah, sifat-sifat benda cair. Volumenya tidak tetap. Contohnya apa? Air putih. Terus? Sirup. Nah, sifat-sifat benda gas apa saja? Bentuknya berubah-ubah. Terus? Volumenya berubah-ubah. Terus contohnya? Balon udara. Terus? Bom asap. Oke, benar, tepuk tangan. Kalian hebat, duduk kembali Mbak. Nah, kalian berarti sudah paham tentang apa yang Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu mempunyai permainan bernama talking stick. Di sini Ibu punya tongkat. Jadi, nanti kalian berdua bernyanyi, cicak-cicak di dinding. Kalau Ibu bilang stop, ini dipegang siapa? Berarti itu yang harus maju ke depan menjawab pertanyaan yang ada di pohon pintar. Oke, dimulai dari Mbak Vira. Nyanyi cicak-cicak di dinding ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding. Stop. Berarti Mbak Vira yang maju ke depan. Pilih gambarnya. Pilih pertanyaannya di kotak. Mana? Kak, sambil. Nah, tutup lagi. Seperti ini. Sebutkan ciri-ciri benda gas. Apa? Mana di sini benda gas? Oke. Berarti ini termasuk contoh benda gas. Tepuk tangan. Duduk kembali. Duduk kembali. Oke. Terima kasih. Duduk kembali. Oke. Berarti kalian sudah paham ya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Destia. Masih semangat? Semangat. Oke, tepuk tangan. Bagaimana anak-anak masih semangat? Semangat. Ya, pintar coba-coba untuk kalian. Nah, sekarang coba perhatikan LKPD 2 itu. Coba perhatikan, ayo. Sekarang perhatikan petunjuk mengerjakan.
Sudah menemukan petunjuk mengerjakan? Sudah. Nah, di situ dituliskan yang pertama, bacalah doa sebelum mengerjakan. Jadi kalian nanti sebelum mengerjakan membaca doa terlebih dahulu ya. Yang kedua, isilah identitas yang tersedia. Yang ketiga, kerjakan dengan teliti. Jangan sampai ngawur ya. Yang keempat, kerjakan pada lembar jawaban yang tersedia. Nah, tadi sama Ibu Husnul sudah belajar tentang bagaimana sifat-sifat dari benda cair, padat, dan gas, dan beserta macam-macamnya ya, atau contohnya ya. Sekarang tugas kalian yaitu meringkas dengan bahasa kalian sendiri tentang benda padat, cair, dan gas mengenai sifat dan macam-macam. Sekarang coba kerjakan pada lembar yang sudah disediakan tadi ya. Ini. Bisa. Ini kerjakan. Kerjakan dengan teliti ya. Yuk dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang siapa yang mau maju atau ibu tunjuk? Angkat tangan atau ibu tunjuk? Angkat tangan. Ya, siapa yang mau? Angkat tangan. Ya, ya sudah tulisnya di depan. Ya, sekarang dibaca ya. Benda padat yaitu benda yang berwujud padat. Contoh,
batu, besi, Kelihatan kertas, dan didengarkan kayu. ya. Sifat benda padat. 1. Berbentuknya padat. 2. Tidak mempengaruhi wadahnya. 3. Memiliki volume yang tetap. 4. Bisa diubah dengan perlakuan tertentu. 2. Benda cair adalah benda yang tidak tetap. Contohnya air, minyak, sirup, susu cair. Sifat benda cair. 1. Bentuk tidak tetap dan selalu berubah-ubah. 2. Menyesuaikan wadah. 3. Volume zat cair tetap. 4. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. 5. Meresap melalui sela-sela kecil. 3. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas dengan karakteristik dan sifat mengisi ruang. Contohnya alat pemadam kebakaran, balon udara, cerobong asap, knalpot, sepeda motor. Sifat benda gas. 1. Bentuknya berubah-ubah. 2. Volume berubah-ubah. 3. Menepati seluruh ruangan. 4. Terdapat di segala tempat. 5. Menekan ke segala arah. Bagaimana, ada jawaban yang lain? Ya, baiklah. Sekarang duduk. Beri tepuk tangan untuk Heris. Nah, sekarang dibuka LKPD 3. Sudah? Ya. Di situ ada petunjuk mengerjakan. Sama seperti tadi ya, yang ya. Yaitu 1. Bacalah doa sebelum mengerjakan. Apakah tadi sebelum mengerjakan sudah berdoa? Sudah. Ya, betul. Jadi nanti mengerjakan, sebelum mengerjakan baca doa juga ya. Nah, yang kedua istilah identitas. Jangan lupa dikasih nama sama balas. Kemudian kerjakan dengan teliti. Jangan sampai tidak sama dengan tadi ya. Kemudian kerjakan pada lembar jawaban yang sudah disediakan. Di situ sudah disediakan lembar jawaban. Tadi kalian sudah ngapain? Meringkas. Ya, meringkas tentang apa? Benda apa? Benda padat, cair, dan gas. Ya, sekarang ibu mempunyai tugas buat kalian, yaitu membuat peta konsep serta sifat-sifat dan macam-macam benda padat, cair, dan gas. Sekarang coba kalian buat peta konsep semenarik mungkin di lembar jawaban itu tentang benda padat, cair, dan gas mengenai sifat dan contohnya. Sekarang coba kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Bagaimana? Apakah sudah? Masih ada 2 menit lagi. Ya, waktunya sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang siapa yang mau maju ke depan menunjukkan peta konsepnya? Ya, kita maju ke depan yuk. Jadi diperhatikan ya, semuanya dengan depan ya, tunjukkan. Ini hasil karya dari Ata tentang peta konsepnya. Nah, peta konsepnya itu ada benda padat, cair, dan gas. Bagaimana sifatnya? Coba kamu bacakan. Sifat-sifat benda padat. Bentuknya padat. Ya, terus yang Tidak dihuni wadah. ya. Memiliki volume yang padat. Contohnya? Contohnya benda batu, besi, kertas. Kalau yang benda cair sifatnya apa saja? Bentuk tidak tetap. Menyesuaikan wadah. Volume zat cair tetap. Contohnya? Air, minyak, sirup. Kalau yang benda gas? Gas, bentuk yang berubah, memiliki volume berubah-ubah, menekan segala arah. Ya, terus contohnya?
Contohnya? Balon udara cerobong asap. Ya, bagaimana? Apakah benar? Benar. Beri tepuk tangan untuk Atta, yuk yang keras. Kalian sudah membuat peta konsep, jadi kalian sudah paham mengenai sifat dan macam-macam dari benda padat, cair, dan gas. Nah, sekarang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Yani. Apa saja yang kalian pelajari dengan Ibu Husnul dengan Ibu Destiana? Tentang benda padat, benda cair, benda gas. Ya, coba sebutkan contoh-contoh benda padat, benda cair, dan gas. Benda padat contohnya seperti ini Pak, pulpen. Ya, Terus benda contohnya seperti es batu. Terus benda gas contohnya seperti itu Pak, embun di pagi hari yang ada air yang di atas daun-daun itu Pak. ya. Apa masih ada yang kalian belum pahami? Sudah Pak, sudah paham Sudah paham Pak. semua ya? Iya, Pak. Bagaimana pembelajaran menyenangkan? Sangat menyenangkan Pak. Menyenangkan ya. Nah, selanjutnya Bapak akan minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Bapak akan beri waktu 5 menit ya. Iya Pak. Sudah Pak. Sudah. Sudah, Iya. Pak. Nah, Bapak akan minta satu siswa untuk membaca nomor 1. Ayo Saya, sudah. Pak. Ya. Nomor 1, wujud benda terdiri dari berikut ini kecuali A. Lunak, B. Cair, C. Padat, D. Gas. A. Lunak Pak. Ya, lunak. Bagaimana Proden, benar? Benar, Pak. Ya, benar ya. Ya Nah, nomor Pak. 2 ya Proden. Nomor 2, berikut ini yang termasuk benda cair adalah A. Batu, B. Asap, C. Daun, D. Minyak, D. Pak, minyak. Bagaimana sudah benar? Benar Pak. Ya, nomor 3 ayo siapa yang baca? Saya. Berikut ini adalah sifat-sifat benda cair kecuali A. Bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. B. Menyesuaikan wadahnya. C. Volume zat cair tetap. D. Volumenya berubah-ubah. D. Pak, volumenya berubah-ubah. Ya, Bang. Oke, nomor 4 ayo Proden. Saya, Pak. Air mempunyai sifat yang dapat A. Meluruskan besi, B. Melarutkan garam, C. Mengeraskan kayu, D. Menghancurkan benda gas, D. Pak, melarutkan garam. Ya, bagaimana sudah benar? Benar, Pak. Ya, benar ya. Nah, nomor 5 ya sudah nomor 5. Nomor 5, balon udara termasuk benda A. Gas, B. Lunak, C. Cair, D. Padat. Gas, Pak. Ya, benar ya Proden gas. Benar, Pak. Nomor 6 ayo siapa yang mau? Berikut sifat-sifat benda gas kecuali A. Volume, B. Menempati seluruh ruangan, C. Bentuk berubah-ubah, D. Terdapat di suatu tempat. Saya salah. B. Pak, menempati seluruh ruangan. Ya, itu salah sudah. Siapa yang tahu ayo Proden? Jawabannya D. Pak, terdapat di suatu tempat. Ya, D sudah yang benar ya. Iya, Pak. Bukan B. Iya, Pak. Nah, selanjutnya nomor 7 ayo Nomor Proden. 7 yang termasuk benda padat adalah A. Air, B. Sirup, C. Es teh, D. Batu. Jawabannya D. Pak, batu. Bagaimana D. sudah benar? Benar, Pak. Ya, benar ya. Nah, nomor 8 ayo. Nomor 8, jika benda padat dipindahkan, besarnya akan selalu A. Berubah, B. Bisa, C. Tetap, D. Menghilang. Jawabannya C. Pak, tetap. Ya, benar sudah? Benar, Pak. Ya, benar. Benda padat yang paling mudah dibentuk adalah A. Kayu, B. Batu, C. Lilin, D. Tanah. Lihat. Lilin, Pak. Bagaimana Proden, benar? Salah, Pak. Ya, salah ya sudah. Yang benar Apa, Proden? Pak? Yang benarnya itu D. D. Cair, C. Gas, D. Karet. Jawabannya A. Pak, padat. Ye, Ya, benar, benar ya. Pak. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama-sama. Nah, tadi kita belajar apa, Nana? Benda padat, padat, benda cair, benda gas. Pak. Ya, benda cair itu contohnya seperti ini air es batu ya. Iya, Pak. Nah, misalnya kalau air es batu itu kalau kita taruh dalam wadah, dia akan meleleh. Iya, Nah, Pak. kalau Mencair. benda ya mencair. Kalau benda padat itu contohnya seperti bola koin. Iya, Ya. Pak. Nah, benda gas itu contohnya seperti balon. Kalau kita tiup, dia akan mengembang. Misalnya udara akan masuk ke dalam balon, dia akan mengembang ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya kita akan biar kita semangat tepuk PPK-nya. Iya, Pak. Berdiri atau duduk, Pak? Berdiri. Ayo, yang pimpin. Sudah. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Udah semangat Sudah, ya? Pak. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan minta satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Proden, Ayo, Pak. Proden. Berdoa mulai, Amin. berdoa selesai. Terima kasih, Proden. Sama-sama, Nah, Pak.
Sekian pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.